Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Maria Segar. Selamat pagi Kak Marati. Sehat ya, Ayah? Yang baju merah jangan sampai lolos. Aduh, yang baju hijau udah kayak lemon ya pagi-pagi ya, lemon seger itu. Hari ini kita juga sudah menyiapkan beragam informasi, salah satunya terkait kebakaran yang melanda wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, Teradron ya. Ini bahkan 22 orang meninggal dunia. Kemarin kita juga sempat melihat bagaimana kobaran api ini sangat besar dan juga proses evakuasi ini nampaknya agak kesulitan juga. Iya, karena kita juga lihat bersama ya proses evakuasi yang cukup dramatis dan jumlah korban yang seketika kemudian cukup banyak, dan kami nanti juga akan hadirkan laporan langsung ya pemirsa. Termasuk juga kami hadirkan beragam informasi untuk Anda di pagi hari ini. Salah satunya kami hadirkan dari wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Ini ada warga di Jalan Otista, Kelurahan Ancol di Kecamatan Regol di Bandung ini pada Selasa pagi kemudian digegerkan dengan adanya penemuan jasad korban pembunuhan dengan luka di sekujur tubuh. Pemirsa, polisi yang mendatangi lokasi temuan mayat ini langsung melakukan pemeriksaan dan mendapati identitas pria tersebut dalam kondisi rusak. Dari hasil pemeriksaan, pria tersebut mengalami sejumlah luka, diduga berasal dari hantaman benda tajam dan juga benda tumpul. Di antaranya luka pada bagian kening, tusukan pada paha, serta kaki, dan juga luka di bagian perut. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Kartika Asih untuk dilakukan otopsi. Ya, dari Bandung, Jawa Barat kita bergeser ke wilayah selanjutnya, Serang, Banten pemirsa. Polda Banten berhasil menangkap pelaku pembunuhan berencana terhadap seorang supir taksi online yang ditemukan tewas di bawah jembatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Jadi setelah 6 hari penyelidikan, polisi ini menangkap pelaku AN, mahasiswa asal Pandeglang. Pelaku ini memesan taksi online dengan identitas palsu, lalu kemudian menjerat korban di depan kampus UIN SMH di wilayah Banten menggunakan kawat berlakban. Jadi jasad korban kemudian dibuang oleh pelaku di bawah jembatan, sementara pelaku mengganti plat mobil untuk menghilangkan jejak. Polisi menyita mobil korban, kawat beserta 2 handphone sebagai barang bukti. Motif pelaku murni adalah ekonomi, ingin menguasai mobil korban untuk digunakan sehari-hari. Dilihat dari cara modusnya, kemudian cara pelaku melakukan mengeksekusi korban hingga kemudian merampas kendaraannya sih, ini merupakan Profesional, bukan yang pertama kali begitu ya. Jadi atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya adalah 20 tahun penjara. Ya pemirsa, hujan disertai dengan angin kencang diterjang 6 desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini puluhan atap rumah, kemudian sekolah dan musola mengalami rusak parah. angin puting beliung menerjang ratusan rumah di 6 desa di wilayah Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Seperti yang Anda saksikan pemirsa, ini terlihat memang angin kencang sekali disertai dengan hujan, bahkan menerjang bangunan rumah di wilayah tersebut. Warga nampak panik dan juga berupaya menyelamatkan diri, mencari tempat yang lebih aman. Hujan deras ini ternyata sudah mulai terjadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersamaan dengan turunnya hujan, tiba-tiba datang angin kencang yang menyapu kawasan tersebut. Terjangan angin kencang yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit ini memporak-porandakan ratusan atap rumah warga. Jadi ada 6 desa yang terdampak di wilayah Kecamatan Semanding, diantaranya Desa Penambangan, Desa Bekti Harjo, dan Desa Tegalagung. Ya, masih dari informasi bencana pemirsa, sejumlah motor dan mobil patroli polisi nyaris terseret banjir lahar dingin Gunung Semeru saat melakukan upaya percepatan evakuasi dan juga pengosongan rumah warga yang terdampak. Ya, cukup dramatis kalau kita lihat bagaimanakah visual di layar kaca Anda, di mana ada sejumlah motor, mobil, patroli polisi yang dipergunakan untuk mengangkut
perabotan warga terdampak yang juga kemudian terseret oleh derasnya aliran lahar dingin Gunung Semeru. Mobil patroli polisi ini dapat lolos dari terjangan lahar dingin setelah ditarik oleh mobil relawan. Jadi upaya percepatan evakuasi bahkan juga pengosongan wilayah ini harus segera dilakukan mengingat potensi ancaman bencana erupsi dan banjir lahar susulan. Jadi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah hulu sungai ini tentunya berpotensi mengakibatkan banjir lahar susulan. Saat ini untuk ketinggian permukaan sungai bahkan telah melebihi ketinggian tanggul yang jebol. Semangat Bapak polisi dan petugas yang bertugas di sana untuk proses evakuasi, dan juga warga dihimbau mungkin ya tidak berada di area yang dapat dikatakan beresiko ya. Betul, dan diharapkan walaupun memang sudah berada di lokasi pengungsian, jangan kemudian kembali untuk mengecek kondisi rumah maupun mengambil barang-barang bawaan karena khawatirnya itu dia banjir lahar dingin kan bisa kembali kapan saja. Ya, sementara itu pemirsa, kalau kita beralih ke informasi lainnya di wilayah Jakarta, ada total ada 22 orang yang kemudian menjadi korban dan tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kobaran api terlihat dari sebuah gedung perusahaan jasa pesawat drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Jadi titik api yang berada di lantai bawah ini membuat sejumlah karyawan ini panik hingga terjebak di atas lantai gedung. Evakuasi berjalan dengan dramatis, para pegawai yang sempat terjebak berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan tangga. Salah satu karyawan menyebutkan bahwa api muncul secara tiba-tiba saat jam makan siang dan api baru bisa dipadamkan kurang lebih 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab dari kebakaran masih terus dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwajib. Ya, jadi memang menjadi perhatian publik karena memang terjadi kan di kala siang hingga sore hari kan, di kala memang sedang padat-padatnya kondisi tersebut dan ini kita melihat ya Ai, bahwa isak tangis keluarga pecah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur saat menjemput jasad korban kebakaran Tera Drone yang sudah dapat teridentifikasi. Korban berjenis kelamin perempuan berinisial N, 28 tahun ini akan dimakamkan di Lampung. ya kita tidak bisa bayangkan ya bagaimana syoknya keluarga korban karena ini betul-betul terjadi begitu tiba-tiba. Ini adalah suasana di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sekitar pukul 2 dini hari tadi. Salah satu korban kebakaran gedung Tera Drone yang jasadnya telah teridentifikasi dijemput oleh pihak keluarga. Korban berjenis kelamin perempuan berinisial N, 28 tahun ini akan dimakamkan di Lampung. Jenazah korban diantar menggunakan mobil ambulan dari RS Polri Kramat Jati didampingi langsung oleh suami serta keluarga terdekat. Pihak keluarga mengaku mendapatkan bela sungkawa dan dukungan penuh dari perusahaan terkait proses dan prosedur pemakaman korban. Hingga malam ini tercatat sudah 11, malam hari tadi ya tercatat total ada sudah 11 data yang sedang dilakukan pencocokan oleh RS Polri dan 3 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya, dan juga korban luka-luka ini dapat segera pulih nantinya dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya, amin, amin, amin. Karena memang masih banyak juga kemudian jumlah korban yang harus diidentifikasi jenazahnya dan kemudian dijemput oleh keluarga. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi lain karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7 pagi. Langsung saja kami ajak Anda menuju ke Jalan Suprapto di Cempaka Baru, Kemayoran untuk melihat kondisi lalu lintas terkini bersama dengan Bribtu Eklesia di sana. Silakan Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih rekan-rekan kami yang ada di studio. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari TFC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Jalan Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Priuk yang akan menuju ke arah Senen pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Memang di kawasan ini sudah terlihat peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati
dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Pulau Gadung yang akan menuju ke arah Senen juga tampak cukup ramai, terlihat ketersendatan sesekali terjadi di kawasan ini jelang antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Priuk juga tampak cukup ramai, sama halnya perlambatan sekali terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami mengimbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan terus kami mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, akan kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 272 kasus laka lantas yang mengakibatkan 25 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 307 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pastikan kepada seluruh pengendara, khususnya pengendara roda 2, tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya, serta tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan ini langsung dari Jalan Letjen Suprapto Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia, Pakistan dukung kemerdekaan Palestina dan serukan two state solution. Selengkapnya sesaat lagi. Ya pemirsa, menyaksikan apa kabar Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto tegaskan Indonesia, Pakistan dukung kemerdekaan Palestina dan serukan two state solution. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two state solution saat melakukan kunjungan resmi ke Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan bilateral, kedua negara membahas penguatan kerjasama serta menyelaraskan kebijakan luar negeri, terutama terkait isu kemanusiaan di Gaza dan kemerdekaan Palestina. Presiden menegaskan bahwa Indonesia dan Pakistan memiliki nilai serta kepentingan yang sama sebagai negara berpenduduk muslim terbesar yang menjunjung moderasi, inklusivitas, dan juga toleransi. Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz mengapresiasi kedatangan dari Presiden Prabowo untuk menyebut kunjungan tersebut sebagai momentum penting yang membangkitkan kembali hubungan erat kedua negara. Harus. We have achieved many agreements on various fields. Our foreign ministers are closely in contact with each other, and we will always maintain a common stand in this regard. Once again, we will not waver in our support for two-state solution in Palestine. Informasi lainnya pemirsa, dua wilayah di Provinsi Aceh ternyata masih terisolasi pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang, yakni di Bener Meriah dan juga di wilayah Aceh Tengah hingga saat ini. Pemirsa, dilaporkan sedikitnya ada 232 desa atau kampung di Bener Meriah dan 295 desa di Aceh Tengah. Di Bener Meriah, warga bahkan ini terpaksa harus berjalan kaki menuju ke wilayah Aceh Utara lantaran bahan pangan yang kian menipis. Kondisi tak juga lebih baik dialami di Aceh Tengah. Akses terputus dan juga medan yang sulit ditembus membuat warga terdampak pun harus berjuang demi mendapatkan bantuan.
Kemarin kita juga sempat mendengar ya dari prajurit TNI bahkan Ayah karena memang akses ke wilayah di Aceh ini dari satu wilayah ke wilayah lain itu sulit, akhirnya prajurit TNI ini terpaksa menggotong 1 ton logistik untuk dapat menjangkau daerah terisolir. Iya, dan harus berjalan puluhan kilometer pastinya ya. Ya, karena tidak hanya di wilayah Aceh saja, ini ratusan rumah warga korban banjir bandang dan juga longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah ya, di wilayah Sumatera Utara juga hancur Ratih. Kalau kita lihat gambarnya untuk Anda pemirsa di layar kaca, ini bagaimana kemudian kondisi warga yang hanya bisa menatap dengan tatapan kosong, menatap rumah mereka yang hancur diterjang oleh banjir bandang ya. Para korban masih berupaya mencari barang berharga di sekitar puing-puing rumah mereka yang sudah hancur dan rata dengan tanah. Salah seorang warga mengaku tak memiliki harta lagi karena semuanya sudah hilang porak-poranda. Hanya ada 1 unit sepeda motor, itu pun kondisinya dalam keadaan rusak parah pemirsa. Tidak ada keluarga yang menjadi korban jiwa, namun harta benda dan rumah tak bisa lagi diselamatkan, sudah ludes habis akibat bencana ini. Warga berharap ke depannya agar pemerintah dapat membangun rumah yang layak bagi para korban yang rumahnya saat ini sudah hancur dan tidak ada harta benda yang tersisa. Iya, ini tidak hanya warga ini saja, tapi nampaknya juga puluhan warga lainnya juga mengalami hal yang sama. Rati tidak tahu harus berbuat apa untuk ke depannya karena betul-betul bencana kali ini di luar bayangan mereka. Harapannya juga mungkin nantinya kalau dibangun hunian tetap ya atau hunian sementara ini direlokasi ke tempat yang lebih aman ya. Baik pemirsa, dengan berjalan kaki 40 personel TNI dari Yonif 122 dan 125 melakukan patroli pendorongan logistik ke wilayah terisolir di Tapanuli Tengah untuk bisa mendistribusikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang. Ya, ini yang tadi Rati sampaikan ya, ini terima kasih banyak Bapak-Bapak tentara ya. Kalau kita lihat ini cukup dramatis situasinya, hujan deras dengan kondisi medan yang nggak gampang gitu ya. Personel TNI Yonif 122 dan Yonif 125 ini berjalan kaki menyusuri Aek Raisan dan Aek Mompang. Perjalanan menuju lokasi bahkan terhambat oleh sedikitnya ada 20 titik longsor Rati. Nggak kebayang ya bagaimana kemudian perjuangan mereka ini, dan setibanya di Kelurahan Nauli, personel langsung melakukan pendataan situasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, diperoleh juga data korban di beberapa titik. Di Aek Mompang misalnya terdapat 5 korban dan 3 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 2 lainnya masih hilang. Medannya sulit sekali ya, tadi kita melihat bahkan prajurit sempat tergelincir saat membawa beban yang cukup berat untuk didistribusikan. Tidak hanya beban yang cukup berat, tapi medannya kan juga cukup licin dan itu bekas material dari longsoran dan juga banjir ya. Wah, luar biasa ya kalau kita melihat bagaimana perjuangan. Tetap diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bapak-bapak ini ya. Yes, amin, 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 amin. Pemirsa, seorang ibu kandung dan ayah tiri di Matraman, Jakarta Timur ini tega menyiksa bocah berusia 6 tahun secara sadis hingga mengalami luka-luka. Nanti selengkapnya kita hadirkan informasinya saat lagi, tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita tahu bersama pemirsa kasus penipuan wedding organizer yang merugikan korban diduga bahkan hingga belasan miliar rupiah. Ini kemudian terus bergulir. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Utara bahkan telah menetapkan 2 orang tersangka atas kasus penipuan tersebut. Kasus penipuan wedding organizer menjadi perhatian publik pemirsa. Jadi ada ratusan pasangan ini mengaku menjadi korban dan kerugian para korban ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Saat ini Polres Metro Jakarta Utara juga telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan wedding organizer, yaitu Ayu Puspita. Jadi 2 tersangka berinisial A yang merupakan owner dari WO tersebut dan D yang merupakan karyawannya. Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Utara masih menjalani pemeriksaan mendalam ke 3 orang lainnya yang sebelumnya sudah diamankan. Jadi ratusan pasangan yang menjadi korban WO ini mendatangi Polres Metro Jakarta Utara kemudian membuat laporan atas kasus penipuan yang menimpa mereka, dan korbannya ini kerugiannya mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Jadi harap berhati-hati ya.
yang mau menikah ya, Ay. Aduh, nih kan ya, bukannya lagi ngurus bulan madu malah ngurus kantor polisi nih mereka. Iya, bahkan kabarnya ada korban-korban yang dijanjikan mendapatkan tiket gratis untuk bulan madu, boro-boro bulan madu ya. Jadi bulan-bulanan ini WO-nya ya. Bulan-bulanan WO-nya, betul. Karena luar biasa jumlah korbannya bahkan mencapai 300 korban. Iya, dengan sampai nominal 16 rupiah, miliar rupiah. Karena kasus penipuan wedding organizer yang merugikan korban ini kan diduga bahkan hingga mencapai belasan miliar rupiah ya, Ratih ya. Ini juga kemudian Polda Metro Jaya telah mengamankan terduga pelaku utama berinisial AR bersama dengan 4 orang lainnya. Kasus penipuan wedding organizer menjadi perhatian publik setelah ratusan pasangan mengaku menjadi korban. Kerugian para korban diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Penyidik Polres Metro Jakarta Utara telah mengamankan 5 orang, termasuk terduga pelaku utama berinisial APD terkait dugaan penggelapan uang dan penipuan jasa wedding organizer. Polisi menegaskan terduga pelaku APD dan 4 pelaku lainnya tidak pernah dilepas dan saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan peningkatan status tersangka. Selain Jakarta Utara, Kepolisian Resort Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya juga menerima laporan yang sama terkait penipuan wedding organizer tersebut. Polisi juga masih mendalami dugaan aliran uang dan peran masing-masing terduga pelaku. Ini sudah diamankan 1 orang terduga pelaku dengan inisial APD beserta 4 pelaku lainnya. Saat ini masih pendalaman proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan ini terus secara maraton kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka dan ada upaya untuk melakukan penahanan. Nanti akan kami update kepada rekan-rekan sekalian tentang peristiwa penanganan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Jadi kami luruskan tidak benar bahwa terduga pelaku dilepas oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Nanti kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan secara detail pada saat sudah dilakukan penahanan kepada 5 orang pelaku tersebut. Ada yang sekitar 40, 60, 80, ini bervariasi. Makanya kami masih menunggu dari penyidik Polres Metro Jakarta Utara, termasuk yang Polda Metro Jaya. Ini baru laporan polisi diterima kemarin sore. Sebelumnya ratusan pasangan yang menjadi korban wedding organizer mendatangi Polres Metro Jakarta Utara membuat laporan atas kasus penipuan yang menimpa mereka. Para korban mengalami kerugian mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dari laporan yang masuk, sejumlah korban mengaku acara pernikahannya gagal berjalan sesuai rencana, mulai dari tenda tidak sesuai paket, catering yang tidak hadir, hingga penyelenggara WO menghilang tanpa konfirmasi. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Ya, semoga nggak ada lagi kasus seperti ini. Betul, ya, Ay. Kasihan ya. Juga kan sebenarnya pengantin ini berharap wedding dream gitu ya, boro-boro wedding dream jadinya kan. Ya, semoga banyak hikmah dari itu banyak semua. Ya kan? Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini cemburu lantaran istrinya lebih perhatian kepada anaknya. Seorang ayah tiri di Matraman, Jakarta Timur ini bahkan tega menyiksa bocah yang baru berusia 6 tahun secara sadis hingga korban mengalami patah tulang rusuk. Sementara itu, ibu kandung korban turut ditangkap oleh pihak kepolisian lantaran ikut melakukan penyiksaan kepada buah hatinya. Iya, jadi pasangan suami istri berinisial WK dan OS ini hanya tertunduk malu usai diringkus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes dari Jakarta Timur ya, Polrestro Jakarta Timur. Keduanya terbukti melakukan penyiksaan terhadap bocah yang usianya baru 6 tahun. Kejadian berawal saat WK yang merupakan ayah tiri dari korban ini cemburu karena istrinya lebih perhatian kepada anak dibanding kepada dirinya. Namun ironisnya penyiksaan tersebut berlangsung cukup lama dan ibu kandung korban pun turut diringkus polisi lantaran juga ikut melakukan penyiksaan terhadap sang anak. Ayah tiri dan ibu kandung. Saya ulangi. Ya.
Seperti yang kita dengar ya, bahwa pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung. Tentu ini menyayat hati kita semua sebagai orang tua. Kita coba akan dalami hal ini bersama dengan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Sudah ada AKP Sri Yatmini. Selamat pagi Bu Kanit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maria, Mbak Rati, pemirsa TV One seluruh Indonesia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi begini Bu Kanit, kalau tadi di awal kita lihat bahwa runtutan kejadiannya kan karena pelaku ini ternyata cemburu, istrinya sering lebih perhatian terhadap sang anak. Tapi mengapa kemudian di akhirnya ini sang ibu kandung juga turut diamankan? Bagaimana kronologis kejadiannya Bu Kanit? Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan TV One dalam acara Apa Kabar Indonesia. Izin untuk menjelaskan adanya tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, PKDRT, dan penganiayaan, dan juga bersama-sama melakukan tindak pidana pengeroyokan dalam hal ini yang dilakukan oleh ibu kandung dan ayah tiri, yang mana korban adalah anak laki-laki berusia 6 tahun, yang mana kejadian ini terus-menerus sejak tahun 2024 hingga di bulan November tanggal 28 2025, yang mana tempat kejadian adanya di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada kesempatan yang baik ini kami berikan penjelasan yang mana korban ini mengalami luka cukup serius di sekujur tubuhnya, yang mana korban mendapatkan kekerasan dari orang tua kandung, dalam hal ini ibu kandungnya dan ayah tirinya. Adapun untuk tersangka berinisial O, yang mana ibu kandung, dan ayah tiri bernama W, inisial W, saat ini sejak tanggal 29 November 2025 sudah kami lakukan penahanan di Polres Metro Jakarta Timur. Tersangka kami tangkap pada tanggal 28 November 2025 pada saat tidak lama laporan tersebut dilaporkan. Demikian, dan perlu kami sampaikan di sini, pelapornya dalam hal ini adalah peran daripada warga masyarakat yang mana empati dengan anak korban, sehingga lingkungan setempat, dalam hal ini Ketua RT, memberikan laporan informasi kepada kami. Demikian, Mbak. Ya, Ibu Kanit, tadi dikatakan sudah sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang penyiksaan ini dilakukan. Ini anak tunggal, dan kemudian apakah memang ada kakak adiknya, dan kemudian tinggal sama siapa mereka? Hanya bertiga saja di rumah kah, atau tidak ada keluarga lain yang selama ini juga turut mengawasi anak tersebut? Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan di sini, anak korban adalah anak tunggal dari ibu kandungnya, yang mana terus-menerus dilakukan penganiayaan tersebut, kekerasan fisik tersebut, dan di dalam rumah itu tinggalnya hanya bertiga. Namun demikian di lingkungan setempat peka karena anak korban ini mengalami luka lebam di mukanya, sehingga melaporkan kepada kami, khususnya unit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Informasi tersebut kami dalami, ternyata benar anak tersebut mengalami luka cukup serius seluruh mukanya. Kemudian untuk dia pada saat sampai di kantor saya, untuk mengunyah makanan pun tidak bisa. Kemudian mereka seperti kekurangan gizi karena kurus sekali, sehingga anak tersebut saat ini sudah kami berikan pelayanan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, layanan psikologi, dan juga anak tersebut sudah kami berikan pemulihan khususnya untuk kesehatan karena luar biasa lukanya, dan anak tersebut sudah kami masukkan ke dalam rumah aman bekerja sama dengan lembaga terkait, yang mana anak ini untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak daripada anak korban. Wah, terima kasih perlindungan dan juga pendampingan kepada sang korban, Bu Kanit. Tapi kami masih nggak masuk di akal, Bu. Apa, Bu, motif
dari penganiayaan ini dari orang tua kepada sang anak, Bu? Dalam pendalaman proses kami dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, tentunya ada faktor yang menjadi pemicu dalam hal ini adalah faktor ekonomi. Kami ulangi, adanya faktor ekonomi yang mana kedua orang tua ini tidak bekerja, hanya mengandalkan dia adalah pengamen. Kemudian anak korban ini mungkin karena luka yang sudah cukup serius sehingga sering rewel, sehingga mengakibatkan kedua orang tua ini melakukan tindakan yang di luar nalar, sehingga bahkan ibu kandungnya membantu melakukan memukul, mencubit, menendang anak korban. Bahkan untuk ayah tirinya, dia melakukan tindakan tersebut dengan menggunakan alat bantu pemijit yang mana yang ada geriginya. Kemudian perlu kami sampaikan di sini, untuk kedua tersangka kami jerat dengan pasal kekerasan fisik terhadap anak, pasal PKDRT, penganiayaan, dan 170. Kami lapis dengan KUHP karena ayah daripada ayah tiri ini tidak ada hubungan darah dengan anak korban. Dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun dengan denda 30 juta, dan juga karena pelaku adalah relasi kuasa, ayah tiri dan ibu kandung, ditambah ancaman hukuman pokok sepertiga dari hubungan pokok. Demikian. Ya, terakhir Ibu, edukasi kepada masyarakat, karena tadi kita melihat juga ini atas laporan warga yang aware dengan kondisi dari anak tersebut. Singkat saja, edukasi seperti apa Ibu, himbauannya? Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan. Saya pertama terima kasih kepada masyarakat wilayah khususnya Jakarta Timur aware dalam hal ini, memberikan informasi kepada kami bahwasannya kami supaya cepat dan tepat untuk melakukan proses sehingga tidak ada korban-korban berikutnya, karena Jakarta Timur luar biasa untuk Guantipmas, yang mana kekerasan fisik atau kekerasan seksual atau perempuan yang mana banyak sekali karena dari tingkat ekonomi dan juga tingkat pendidikan dan banyaknya rumah petak. Pada kesempatan yang baik ini saya berterima kasih kepada warga atau masyarakat yang mana memberanikan diri melaporkan, memberikan informasi kepada kami sehingga anak bisa terlindung dengan kami. Tidak ada ruang sedikit pun untuk pelaku kejahatan tindak pidana terhadap anak dan perempuan. Kemudian saya berharap kepada seluruh masyarakat, silakan untuk mengakses call center kami 110 dengan pulsa gratis dan berikan alamat yang lengkap dan nomor telepon yang tepat dan benar, sehingga kami segera akan memberikan pelayanan dan mengarahkan kepolisian yang terdekat. Demikian Mbak Maria, Mbak Rati. Baik, terima kasih banyak kinerjanya selama ini Bu, dan juga bantuannya melindungi dan juga mengayomi warga Jakarta Timur, Ibu Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur AKP Sriatmini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi yang juga menjadi perbincangan publik. Rame nih. Rame nih. Jadi pas lagi bencana ternyata Bupati Aceh Selatan ini ketahuan menjalankan ibadah umroh, bahkan ini menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Cat langsung ya. Itu dia, ditilai kabur pada saat bencana sedang terjadi. Bagaimana kemudian kelanjutannya dan juga tepatkah kemudian kebijakan pemberhentian ini, kami akan bahas usai jeda ya. Sesaat lagi untuk Anda. Setelah membuat polemik di masyarakat, Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosialnya. Mirwan mengakui kepergian umrohnya saat bencana masih melanda Aceh Selatan telah menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas nasional.
Selain meminta maaf, Mirwan berjanji akan bekerja keras dan tidak akan mengulanginya. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Sebelumnya, Mirwan MS berangkat umroh di saat situasi bencana banjir bandang masih melanda hingga membuat Gubernur Aceh Muzakir Manaf marah besar. Muzakir Manaf menyebutkan kepergian Bupati Aceh Selatan itu tanpa izin darinya. Mirwan memilih berangkat umroh ke Tanah Suci beserta keluarganya setelah menyurati Menteri Dalam Negeri karena tidak sanggup menangani darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Selatan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan telah memecat sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Saksi dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kemendagri karena pergi ke luar negeri tanpa izin menteri. Tito juga mengungkap telah mengangkat wakil Bupati Aceh Selatan sebagai pengganti sementara. Pemberian sementara 3 bulan kepada Saudara Haji Mirwan MS SIM SOS, Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Hasil Pilkada Serentak 2024 masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Itjen dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf I, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri, dan sanksinya ada di pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara. Sebelumnya dalam rapat terbatas yang dihadiri secara virtual oleh para bupati wilayah terdampak bencana, Presiden Prabowo telah menyindir bupati yang disebutnya lari dari tanggung jawab saat bencana. Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Nah, akhirnya kan sanksinya kan tegas diberlakukan, bahkan Presiden juga atensi kasus ini gitu kan Rati. Tapi ada juga begitu menyatakan, tapi kan umroh kan untuk mendoakan juga rakyatnya. Nah, selain gitu. juga umroh tadi mendoakan rakyatnya dan katanya sudah nazar dari waktu yang lama. Tapi kalau kita mengutip pernyataan dari Kabak Pro Kopim Pemkab Aceh Selatan, keberangkatan Bupati Aceh Selatan beserta istri menjalankan ibadah umroh ini setelah melihat langsung kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga di Bakongan Raya dan Trumon Raya. Jadi stabil gimana itu konsepnya? Jadi berangkat, memang waktu itu kondisinya lagi bencana, tapi berangkat kabarnya sudah melihat langsung. Tapi kan ini juga menjadi, jadi kayak lepas, akhirnya ya. Itu dia, kok jadi kayak lepas tangan, tapi sanksi sudah diberlakukan. Langsung kita bahas hal ini bersama dengan analis politik Universitas Paramadina, Bung Hendri Satrio. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bang Esat. Sehat ya? Selamat pagi, sehat ya, Bang. Alhamdulillah. Kita juga ingin sapa dulu nih, ada Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih sudah bergabung Ustadz. Nah, Bung Hensat, jadi kalau kita lihat Bung, memang kemudian ini tegas dilakukan karena posisinya sedang bencana alam di sana dan cukup masif begitu ya. Tapi ada juga yang mempertanyakan, menurut Anda kebijakan ini sudah tepat belum? Ya itu kan kebijakan langsung instruksi ya, jadi instruksi dari Presiden. Ceritanya ini Bupati Aceh Selatan ini ya, dia berangkat umroh, tapi sempat balik lagi tuh. Terus berangkatnya dari Aceh, jadi tadinya dia mau berangkat dari Jakarta. Terus dia balik lagi ke Aceh, terus baru kemudian berangkat. Tapi intinya begini, ini nanti mungkin Ustadz Dasar Latif menjelaskan gitu, bagaimana seorang pemimpin itu fardu ainnya harus men-take care rakyatnya gitu kan. Tapi saya ingin katakan begini, imbas sebuah bencana itu kan banyak ya. Dan memang pada saat penanganan bencana itu nggak cuma menunggu bencana surut, tapi rehabilitasi pasca bencananya. Nah diharapkan pemimpin-pemimpin kita ini melihat keadaan langsung supaya pada saat menetapkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana itu bisa dilakukan. Imbasnya kan jadi kemana-mana nih, bahkan Menteri Tito tuh menetapkan kepala daerah nggak boleh keluar negeri itu 15 Januari 2026 kalau saya nggak salah. Jadi memang imbasnya kemana-mana. Nah, dalam situasi bencana memang rakyat itu benar-benar membutuhkan sosok pemimpin. Dan justru pada saat kejadian nggak enak seperti ini, itu kepemimpinan seorang pemimpin itu benar-benar diperlukan dan dibutuhkan. Maka kehadiran Mualem misalnya, Muzakir Manaf, Gubernur Aceh yang kemana-mana itu sangat disanjung oleh banyak orang kan. Bahkan ada gubernur daerah lain ikutan juga tuh mau bersama membantu Aceh dan Sumatera. Nggak apa-apa, menurut saya memang saat ini yang diperlukan bukan saja yang terpenting adalah memang kehadirannya. Makanya pada saat Pak Prabowo datang 2 kali ke sana, itu kan aura Acehnya langsung berbeda gitu. Kemudian penanganan Sumatera, bencana banjir di Aceh dan Sumatera ini juga langsung berbeda. Walaupun sekarang ya masih ada beberapa yang belum surut. Kemarin semalam tuh nggak salah sempat lagi turun hujan. Jadi keberadaan pemimpin itu memang dibutuhkan. Jadi seberapa penting sebenarnya statement dari Pak Prabowo Subianto yang langsung mengatakan siapa pejabat yang tidak ada saat kondisi darurat gini? Itu Anda melihatnya seberapa lari-lari penting? aja katanya gitu. Karena kan sudah ada langsung progres dengan adanya pemberhentian Ketua DPC Aceh Selatan, Partai Gerindra, partainya sendiri. Iya, itu artinya kan memang dia tegas saja. Pada saat bahkan dia sebut kalau di TNI namanya disersi nih, lari ini kan. Maka kemudian ketegasan Presiden ini harus diapresiasi. Hanya sekarang adalah sebaiknya kan ini sanksi udah nih, sudah dilepaskan gitu ya, sudah diberikan. Nah sudah sekarang fokus saja ke rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Karena itu nanti akan berat dan mahal. Dan ini menjadi pelajaran penting juga bagi kepala daerah yang lain. Kalau memang bencana justru Anda sangat dibutuhkan berada di sana. Itu makanya menarik, kemarin saya sempat tulis di X tuh, Muzakir Manaf, a.k.a. Mualem ini pantas jadi pemimpin nasional, dan itu ramai sekali. Kenapa? Karena kan itu apresiasi dari masyarakat. Bukan saja di Aceh, tapi juga dari daerah-daerah lain mengapresiasi hal itu. Dia turun langsung ke lapangan, tidak melempar bantuan dari atas, tidak naik kapal ya, dia bareng-bareng aja bersama rakyat. Jadi bersama warga, bersama rakyat yang... Dan the way dia ekspresinya pada saat terjadi bencana kan luar biasa ya. Dia benar-benar menyaksikan sedih, menangis. Dan bahkan dia menyebutkan ini tsunami kedua dengan meneteskan air mata. Ya bahkan lebih besar ya, karena waktu tsunami 26 Desember tahun 2005 kalau saya nggak salah ya. Itu yang terdampak Aceh kan. Sekarang kan ada Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga terdampak. Jadi memang sangat besar sih. Tapi namanya bencana, kecil besar selama itu meregang nyawa mahal harganya. Makanya kalau kemudian ada menteri yang dengan bangganya setelah kejadian bencana ini, oh saya cabut izin ini, oh saya cabut izin itu, mahal betul ya keputusan mencabut izin perusahaan yang melanggar alam itu setelah ada 800-an orang meninggal dunia. Itu terlalu mahal menurut saya. Jadi saya sih nggak ada bangga-bangganya ngelihat menteri yang kemudian baru mencabut sekarang gitu. Iya, dan yang ramai ini kan memang bagaimana juga sosok pemimpin Bupati Aceh Selatan ini yang kemudian nampak lepas tangan, lari, bahkan kalau Pak Prabowo bilang begitu Ustadz ya. Tapi begini Ustadz, kan sebagai
pemimpin memang ibadahnya untuk merawat dan juga kemudian menyelesaikan berbagai permasalahan rakyatnya. Tapi kan umroh ini kan juga bagian dari ibadah ya Ustadz ya. Mana yang harus didahulukan sebagai pemimpin daerah Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan bela sungkawa terhadap duka saudara-saudara kita tertimpa musibah. Kita doakan mudah-mudahan arwah diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dilipat gandakan segala amalnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Yang kedua, dari sisi Pancasila dulu deh kita lihat. Kita bernegara ada disebut Pancasila, asas negara kita. Dari 5 sila yang ada ini, tak satu pun yang membenarkan tindakan ini. Ketuhanan yang Maha Esa, ini jelas sudah salah. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana sisi kemanusiaannya? Di mana sisi keadilannya? Ketika masyarakat lagi berduka, malah keluar. Mana sisi keadilan dan kemanusiaannya? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Di mana rasa persatuannya? Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Orang berhikmat, ini tidak berhikmat namanya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pun tidak ada sisi keadilan di dalamnya. Nah, nih, dari segi Pancasila ini sudah jelas keliru. Yang kedua, agama. Dalam beragama ada disebut asas maqasidul syariah. Kenapa hukum itu ada? Disebut maqasidul syariah. Di maqasidul syariah juga itu ada 5 dasar. Sehingga ditetapkan hukum. Apakah halal, apakah sunnah, apakah haram. Ada 5 asas yang melatar belakangi. Yang pertama disebut hifzuddin. Ini sejalan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hifzun nafas. Memelihara jiwa. Sesuatu yang haram saja boleh dihalalkan ketika jiwa kita terancam. Nah ini umroh sunnah. Sementara 2 sisi kewajiban di dalam masalah ini. 1, kewajiban sebagai pemimpin yang harus melaksanakan amanah. 2, kewajiban sebagai sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Bersaudara, kita wajib. 2 wajibnya nih. Bertemu dalam asas fikih, apabila sunnah ketemu dengan wajib, maka gugur sunnahnya, wajibnya diprioritaskan. Umroh bagi saya, itu memang baik. Sunnah. Kebaikan. Tapi ketika musibah seperti ini, itu menjadi tidak prioritas. Islam itu ada skala prioritas. Umroh sunnah. Ya Pak Ustadz. Laksana amanah. Itu wajib gugur. Kemudian kedua, umroh anggap darurat setelah rakyat kita ditunaikan semuanya. Kemudian umroh kalau alasannya mau berdoa, bukankah Allah ada di mana-mana? Ini perlu dipahami bahwa di depan Baitullah, kemudian ada sisi yang kedua, lagi musibah, berdoa di tempat musibah jauh lebih afdal daripada pada saat kita umroh. Maka diajarkan oleh Nabi ketika ada tempat musibah, bencana alam, berdoalah karena di tempat itu mustajab doa. Kenapa mesti ke Baitullah? Kenapa tidak di tempat musibah itu kalau alasan untuk berdoa? Kemudian dari sisi agama kita lihat lagi. Rasulullah SAW menjelaskan umatku itu seperti badan ini. Apabila satu sakit, yang lain ikut merasakannya. Tangan kanan saya gatal, tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri saya gatal, tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya mana? Itu yang disebut persatuan Indonesia. Itulah implementasi dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu, bersaudaralah kalian. Itulah makna dari hadis, sebaik-baik umat di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, saya tidak pada posisi menghakimi, tapi ini bagian daripada tugas dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, sudahlah kejadian ini. Apa efeknya? Apa sisi yang kita perlu ambil? Yang pertama, kemana ini staf ahli para menteri, staf ahli para bupati? Namanya kan staf ahli. Berikanlah nasihat. Makanya ini, para bupati, wali kota, gubernur, ambillah satu di situ staf ahlimu, seorang ulama. Ketika Anda ingin mengambil kebijakan seperti ini yang berkaitan dengan agama, tanya nasihat dan petuanya.
bagaimana sisi pandangan agama. Supaya apa? Baik. Anda sebagai pemimpin tidak salah paham soal agama. Ya. Baik, Kemudian Pak Ustadz. itibar kedua, pelajaran kedua buat kita soal masalah ini. Kok hasil pilkada yang mengeluarkan uang sampai ratusan miliar melahirkan pemimpin yang seperti ini? Kita bandingkan, Allah tampakkan ini pelajaran yang sangat luar biasa buat kita bangsa Indonesia. Satu sisi ada gubernur yang sangat humanis, tidak konten kreator, wajahnya yang sangat arif, lembut, menunjukkan kearifannya. Dan saya yakin menang jadi gubernur ini bukan karena duit, bukan, tapi karena kedekatan dan akhlak.